Iya, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Pagi, Nak Friska. Silakan duduk, Nak. Makasih, Bu. Iya, ya, Ibu senang sekali kedatangan Nak Friska di ruangannya Ibu. Apa kabarnya hari ini, Nak Friska? Tidak baik, Bu. Loh, kalau boleh tahu kenapa kabarnya tidak baik, Nak? Entahlah, Bu. Saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu pahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan Nak Friska ini bisa dibicarakan bersama? Ya, Bu. Saya pikir juga begitu. Bisakah Friska jelaskan? Ya, Bu. Dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Friska. Di sini Friska bisa bercerita tentang semua apa yang Friska rasakan. Karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya, jadi Friska bisa ceritakan dengan leluasa dan tenang. Baik, Bu. Begini, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas, Bu. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, pasti saya selalu gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku, Bu. Bisakah Friska jelaskan sejauh mana tentang perasaan tidak percaya diri yang Friska rasakan? Saya gemetar, Bu, ketika tampil di depan kelas. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara dan berpendapat ketika dosen menjelaskan di kelas, Bu. Baik, Ibu sangat pahami dengan masalah yang Nak Friska rasakan hari ini. Di sini kita akan melakukan konseling dengan teknik Gradient Center. Apakah Nak Friska setuju kalau kita melakukan konseling selama 30 menit? Iya, Bu. Bisakah selanjutnya apa yang Friska lakukan ketika merasa tidak percaya diri di dalam kelas? Saya hanya diam saja, Bu, dan daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar, Bu. Apakah dengan demikian Friska merasa senang atau nyaman di kelas? Tidak, Bu, tetapi saya terus berpikir. Mungkin Friska berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ya, Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Friska bisa presentasikan dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya percaya diri tampil di depan kelas, Bu. Ya, bagus sekali. Friska sudah memahami masalah yang Friska alami, yaitu bagaimana Friska bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tetapi saya rasa sulit sekali. Bagus sekali. Ibu sangat senang sekali mendengarkan. Lalu apakah Friska sudah punya cara untuk mengatasi masalah Friska tentang tidak percaya diri, presentasi, dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Friska masih bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya tertawakan oleh semua teman-teman saya, Bu.
Apakah Friska sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja, Friska belum. Lalu kenapa Friska bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri, presentasi dan menjawab pertanyaan dosen, Bu. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Uh, yang pertama, Bu, yang saya lakukan, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang saya akan presentasikan. Terus yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang saya akan lakukan, Bu. Bagus sekali, Friska sudah tahu apa yang Nak Friska harus lakukan. Sebelum pembicaraan kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Apakah yang bisa Nak Friska simpulkan pertemuan kita hari ini? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini, Bu. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, Nak Friska harus berlatih dan belajar dulu tentang materi apa yang akan Nak Friska presentasikan nanti. Dan yang kedua, Nak Friska akan berpenampilan rapi sehingga Nak Friska akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Nak Friska harus berdoa dulu sebelum melakukan kegiatannya Nak Friska. Ya, baik, Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang Nak Friska ingin sampaikan? Tidak, Bu, saya kira sudah cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dengan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Nak Friska datang di ruangannya Ibu. Saya ucapkan terima kasih, Bu, karena Ibu telah membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya ini, Bu. Iya, sama-sama.